Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu tawi hadis al-khamisa asyara kang nomor 15 iku farahul amwati jelasake bungae pira-pira wong mati utawa mayit bi a'mali ahlihim kelawan pira-pira amale utawa prilakune keluargane amwat al ahyai pira-pira kang urip as-solihati kang bagus wa isaatuhum lan ngrasa susai amwat bididdiha kelawan suwali'e a'mal. Hadis yang nomor 15 yaitu menjelaskan tentang rasa bungahnya orang yang sudah meninggal dunia atau mayit yang merasa bahagia. Jadi hadis yang nomor 15 ini menjelaskan tentang bahagianya orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa bahagia? Bi a'mali ahlihim al ahyai as-solihah, karena melihat amal keluarganya yang masih hidup yang baik. Jadi mayit ini merasa bahagia apabila keluarganya ini perilakunya, keluarga yang masih hidup perilakunya baik. Jadi mayit merasa bahagia. Jadi mayit merasa bahagia bila melihat keluarganya yang masih hidup ini perilakunya baik. Wa isaatuhum bididdiha, dan mayit juga merasa susah, merasa sedih bila melihat perilaku keluarganya yang masih hidup ini tidak baik. Jadi kalau perilaku keluarganya baik, yang masih hidup, keluarga yang masih hidup baik perilakunya, mayit senang yang ada di kuburan. Tapi kalau perilaku keluarganya yang masih hidup kok ini tidak baik, maka mayit yang ada di kuburan ini merasa susah. Bismillahirrahmanirrahim. An Sufyana cinarito saking Imam Sufyan. Aman cinarito saking uang sami akang pernah ngrungu sapa man. Min Anas bin Malik saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yaqulu halingan ngendika sapa Anas. Lah hadis ini datang dari Imam Sufyan. Imam Sufyan ini dari orang yang pernah mendengar sahabat Anas bin Malik ini berkata. Apa kata sahabat Anas bin Malik? Yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngedawuh atau bersabda, inna a'malal ahyai, temen setuhune pira-pira amale wong kang urip iku tu'radu den pentokake apa amal ala asyairihim ing atase pira-pira keluargane ahya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala abaihim, lan ing atase pira-pira bapake ahya minal amwati saking pira-pira wong kang mati. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal atau perilaku orang yang masih hidup. Jadi perilaku orang yang masih hidup itu ditampakkan, kata Kanjeng Nabi, ditampakkan kepada siapa atau ditunjukkan kepada siapa? Ala asyairihim wa ala abaihim minal amwat, yaitu diperlihatkan kepada sanak kerabat dan juga kepada ayah mereka minal amwati yang sudah meninggal dunia. Jadi perilaku atau amal orang yang masih hidup, perilakunya ini ditampakkan atau diperlihatkan kepada bapaknya atau keluarganya yang sudah meninggal dunia. Jadi orang yang sudah meninggal dunia itu bisa melihat perilaku dari keluarganya yang masih hidup. Jadi mayit di kuburan ini bisa melihat perilaku keluarganya yang masih hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ingkana mongko lamun ono apa
amal ana iku khairon baik utawa bagus, hamidu mongko padha muji sapa asyairihim wa abaihim Allah taala ing Gusti Allah taala, wastabsyaru lan bungah-bungah sapa asyairihim wa abaihim. Kalau amal itu baik, jadi apabila perilaku orang yang masih hidup itu baik, hamidullah ta'ala wastabsyaru, maka mayit yang ada di kuburan, kalau misalkan yang sudah meninggal itu ayah atau ibundanya, atau misalkan kerabat dekatnya, kalau sudah meninggal, kalau seandainya perilaku orang yang masih hidup itu baik, maka mayit yang di kuburan itu senang, merasa gembira dan memuji kepada Allah. Bahasanya alhamdulillah ya Allah, amal keluargaku, perilaku keluargaku yang masih hidup kok baik. Hamidu, mayit yang ada di kuburan ini memuji kepada Allah. Wastabsyaru, di samping memuji mereka juga merasa bergembira karena melihat perilaku dari keluarganya yang masih hidup ini baik perilakunya. Wa iyarau lan lamun ningali sapa bismillahirrahmanirrahim asyairahum wa abaahum dzalika ghaira dzalika ing sakliyane mengkono-mengkono khairan, qalu mongko padha ndonga sapa asyairihim wa abaihim, dungane Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum hidayatan. Allahumma du Gusti Allah la tumithum, ampun mejahi panjenengan ing ahya, hatta tahdiyahum sehingga yen to nuduhake panjenengan ing ahya hidayatan ing hidayah. Kalau mayit yang di kuburan itu melihat perilaku orang yang masih hidup dari keluarganya kok jelek, maka mayit itu merasa sedih, dan bahkan mayit itu berdoa kepada Allah, yaitu doanya Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum hidayatan. Jadi kalau misalkan orang tuanya sudah meninggal, ini ada anaknya yang perilakunya tidak baik, maka mayit yang di kuburan itu yang melihat itu merasa sedih dan bahkan berdoa Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum hidayatan. Ya Allah, jangan engkau sampai matikan anak itu kecuali sesudah engkau berikan hidayah. Jadi kalau perilaku tidak baik, ini mayit ini merasa sedih karena semua amal dari keluarganya yang masih hidup ini ditampakkan oleh Allah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Maka kalau mayit itu melihat perilaku dari keluarganya kok perilakunya baik, akhlaknya baik, amalnya baik, maka mayit itu senang dan memuji kepada Allah, mengucapkan syukur alhamdulillah. Tapi sebaliknya kalau mayit yang di kuburan ini melihat perilaku keluarganya kok tidak baik, maka mayit yang di kuburan ini sedih dan bahkan berdoa Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum hidayatan. Ya Allah, jangan engkau matikan bahasanya si anu atau si eta sehingga engkau memberikan hidayah kepadanya. Nah itu faqala tumuli ngedika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, yu'dhi den larakake sapa almayyitu mayit fi qabrihi ing dalam kuburane mayit, kama yu'dhi kaya oleh den larakake sapa mayit fi hayatihi ing dalam tingkah uripe mayit. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, yu'dhi al-mayyitu fi qabrihi kama yu'dhi fi hayatihi. Mayit yang ada di kuburan itu merasa disakiti atau merasakan sakit mayit yang ada di kuburan, kama yu'dhi fi hayatihi, seperti merasakan sakit pada saat mayit ini masih hidup. Jadi mayit yang ada di kuburan itu ternyata bisa merasakan sakit
seperti rasa sakit yang dialami pada saat mayit itu masih hidup. Jadi di kuburan mayit merasa sakit ya seperti pada saat masih hidup aja. Nah itu, lah ini dikabarkan oleh Kanjeng Nabi. Maka dari dawuh Kanjeng Nabi tadi bahwa seluruh amal yang dilakukan oleh keluarga yang masih hidup, seluruh amal itu diperlihatkan kepada mayit yang ada di kuburan. Jadi kalau misalkan ada orang tua meninggal dunia, maka seluruh amal anaknya ini diperlihatkan kepada orang tua yang sudah meninggal itu. Lah kalau orang tua itu melihat perilaku dari anak-anaknya ini kok baik, maka dia bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah dan merasa bunga. Tapi kalau melihat perilaku dari anak-anaknya atau keluarganya yang tidak baik, maka mayit merasa bersedih, bahkan berdoa. Makanya kata Kanjeng Nabi, yu'dzil mayyita fi qabrihi kama yu'dzi fi hayatihi. Mayit yang ada di kuburan ini merasakan sakit seperti dia merasakan sakit pada saat masa hidupnya. Lah ini tidak disadari oleh banyak orang. Dikirain orang yang sudah mati ya udah mati aja. Makanya banyak manusia ini tidak meneruskan apa yang menjadi wasiat biasanya orang yang sudah meninggal. Tidak meneruskan cita-cita orang yang sudah meninggal. Misalkan bapaknya punya keinginan, atau misalkan bapaknya ini punya wasiat, banyak itu yang tidak dilaksanakan karena menganggap bahwa bapaknya sudah mati, orang tuanya sudah mati, nggak perlu lagi dilaksanakan. Loh, udah mati kok, sudah di kuburan kok nggak melihat. Itu salah besar. Yang namanya perilaku orang yang masih hidup dari keluarganya mayit itu ditampakkan oleh Allah kepada mayit yang ada di kuburan. Amal apapun baik ditampakkan, yang jelek ditampakkan. Maka mayit yang di kuburan bisa melihat dengan jelas perilaku dari keluarganya yang masih hidup. Itu yang ngasih kabar Rasul, yang ngasih tahu Rasul. Lah hadis ini ada yang menganggap katanya hadisnya dhaif, ada yang menganggapnya hadis ini adalah hadis hasan. Cuman ada hadis pendukung yang sahih. Jadi ada hadis pendukung yang sahih, artinya apa? Ada hadis yang maknanya ini sama, maka hadis ini didukung oleh hadis sahih. Mana hadis sahihnya? Yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasru azmil mayyiti ka kasrihi hayyan. Kanjeng Nabi bersabda, memecahkan tulang mayit. Jadi ada tulang mayit ini dipecahkan, dihancurkan. Ka kasrihi hayyan, itu kata Kanjeng Nabi persis seperti memecahkan tulang mayit pada saat dia hidup. Jadi sama. Jadi kalau misalkan mayit ini kok tulangnya bahasanya diinjek-injek, dihancurkan, ini seperti menghancurkan tulang itu pada saat orangnya masih hidup. Artinya bahwa yang dikabarkan Kanjeng Nabi, yu'dzil mayyita fi qabrihi kama yu'dzi fi hayatihi, walaupun itu dianggapnya hadisnya hadis lemah atau hadisnya ada yang mengatakan hasan, tapi didukung oleh hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Imam Ibnu Majah, bahwa yang namanya memecahkan tulang mayit, jadi memecahkan tulang mayit berarti sudah meninggal orangnya, tapi tulangnya misalkan kita hancurin, kita injek-injek misalkan, itu kakasri hayyan, seperti memecahkan tulang orang tersebut, mayit tersebut pada saat hidup. Sama-sama merasa sakitnya. Maka ini dikabarkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi jangan dikira orang yang sudah meninggal ini tidak bisa melihat kelakuan atau perilaku orang yang masih hidup. Justru orang meninggal yang ada di kuburan ini ditampakkan seluruh amal-amal dari keluarganya ini yang masih hidup. Maka sampai-sampai dikabarkan oleh Kanjeng Nabi, kalau perilaku keluarganya yang masih hidup ini kok baik, maka mayit yang ada di kuburan ini hamidu,
memuji kepada Allah, bahasanya mengucapkan alhamdulillah. Wastabsaru, dan juga berbunga-bunga bahagia kalau melihat perilaku kali dari keluarganya atau amal dari keluarganya baik. Akan tetapi sebaliknya, kalau melihat perilaku dari keluarganya tidak baik, maka mayit yang ada di kuburan merasa sedih dan berdoa, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum hidayatan. Lah ini kadang-kadang tidak disadari oleh banyak orang. Maka begitu orang sudah mati, bahwa banyak wasiat yang tidak diteruskan karena menganggap udah mati nggak usah dituruti. Ada misalkan omongan orang tua ya begitu sudah meninggal dunia nggak diteruskan, menganggapnya orang tua sudah mati nggak tahu. Itu kebalik, justru orang yang sudah meninggal sangat jelas melihat perilaku dari keluarganya yang masih hidup. Kalau misalkan masih hidup, kalau nggak dikabari perilaku anaknya nggak tahu. Tapi kalau sudah meninggal dunia nggak usah dikabari, langsung tahu. Justru lebih pekah mayit daripada orang hidup. Lebih peka orang yang sudah meninggal dunia daripada yang masih hidup. Kalau orang masih hidup, misalkan kalau anaknya nakal, kalau nggak ada yang ngabari nggak tahu. Tapi kalau mayit tanpa ada yang ngabari, itu langsung tahu, karena seluruh amal dari keluarganya ditampakkan oleh Allah kepada orang yang sudah meninggal dunia di kuburan. Ya sesuai yang sudah dijelaskan tadi di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kila dan ucapake maiku opo idzaul mayiti utawi corong larakake mayit. Maka ada sahabat yang bertanya kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tadi kan bersabda, yu'dzil mayyita fi qabrihi kama yu'dzi fi hayatihi. Mayit yang ada di kuburan ini merasakan sakit sama seperti merasakan sakit pada saat dia masih hidup. Maka ada sahabat yang menanyakan, ma'idzaul mayyit, bagaimana cara menyakiti mayit ya Rasul? Jaraknya jauh, mayit juga gimana mau nyakiti loh, dia di dalam kuburan. Mas sahabat-sahabat ada nanya, bagaimana caranya Rasul menyakiti mayit yang ada di kuburan? Nah itu, bismillahirrahmanirrahim. Qala mongkon jawab sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, innal mayyita temen setune mayit iku layut nibu, ora bisa nglakoni dosa sapa mayit, dzamban ing dosa, wala yatanazzaulan ora bisa nentang sapa mayit, wala yukhasimulan ora bisa madoni sapa mayit ahadan ing wong siji, wala yu'dzi lan ora bisa nglarakake sapa mayit jaron ing tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Memang betul kata Kanjeng Nabi, mayit itu tidak bisa berbuat dosa, betul. Wala yatanazza'u wala yukhasimu ahad, dan mayit juga tidak bisa bertengkar, tukar padu, adu omongan, bertengkar. Memang mayit nggak bisa kata Kanjeng Nabi, betul. Wala yu'dzi jaron, dan mayit juga tidak bisa menyakiti tetangganya, nggak bisa. Gimana mau menyakiti tetangganya? Dia gerak sudah nggak bisa. Illa annaka, jari Kanjeng Nabi, illa annaka, kecuali teman setuhune sira iku inna za'ta lamun persulayan sira ahadan ing wong siji, labuda mongko ora kena ora utawa mesti ayastamaka ing yen to misuhi sapa ahad ing sira, wa walidaika lan ing wong tuwa loro sira, fayu'dzayani mongko den larakake sapa walidaika ing dal isaati ing dalem nalika den alaake, wa kadzalika lan kaya dene mengkono-mengkono fayu'dzayani yafrohani bunga-bunga sapa walidaika ing dal ihsani ing dalem nalikane den bagusi fi haqqihima ing dalem hake walidaika. Betul kata Kanjeng Nabi, memang mayit itu tidak bisa bertengkar lagi, mayit itu tidak bisa yang namanya menyakiti tetangga, yang namanya mayit juga tidak bisa berbuat dosa, betul. Akan tetapi apabila engkau bertengkar dengan seseorang, jadi kalau engkau bertengkar dengan seseorang, maka seseorang itu pasti akan membicarakanmu yang jelek, atau akan berkata kotor kepadamu, akan berkata jelek kepadamu saat bertengkar, dan juga akan berkata jelek kepada orang tuamu.
Namanya orang bertengkar biasanya kan saling mencemooh, jadi saling menghina. Dan yang paling sering itu biasanya terlontar kata-kata, dasar kamu anak jahiliyah. Nah itu orang tuanya disebut sebagai orang jahiliyah. Dasar kamu anak pelacur. Nah orang tuanya disebut dasar kamu anak zina, berarti orang tuanya berzina. Artinya ini pada saat bertengkar, maka otomatis ini saling melontarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang bisa menyakitkan. Maka tidak jarang dan bahkan sering sekali kedua orang tua pada saat bertengkar juga ikut terbawa, yaitu seperti tadi, dasar anak zina. Nah ini orang tuanya kena. Pada saat engkau bertengkar, kata Kanjeng Nabi, pasti yang namanya kamu akan dilontarkan kata-kata yang kotor, termasuk kedua orang tuamu pasti akan juga kena kata-kata kotor itu pada saat engkau bertengkar, kata Kanjeng Nabi. La fayu'dzayani indal isaah, pada saat engkau dikatakan sebagai anak zina, berarti orang tuamu berzina, itu mayit atau orang tuamu yang di kuburan itu merasa tersakiti, merasa tersinggung. Begitu kamu misalkan dihina sebagai anak tukang becak, orang tuamu merasa tersakiti, merasa tersinggung di kuburan. Pada saat engkau bertengkar itu memang betul mayit tidak bisa berbuat dosa, tidak bisa namanya ngomong, tidak bisa bahasanya menyakiti orang lain atau menyakiti, memang betul. Tapi pada saat engkau bertengkar dan saling menghina, maka orang tuamu itu pasti akan ikut terhina. Maka engkau dikatakan sebagai anak zina, anak babi, anak tukang kebo dan lain sebagainya. Lah kata-kata yang menyangkut orang tuamu itulah orang tuamu yang sudah meninggal merasa tersinggung, merasa tersakiti. Wa kadzalika yafruhani indal ihsani fi hakima, begitu juga orang tuamu akan merasa senang bila engkau dipuji, oh ini anaknya orang soleh karena dulu bapaknya sangat soleh misalkan. Lah mayat merasa senang dengan omongan itu. Tapi pada saat engkau dihina dan orang tuamu ikut, seperti contoh kamu dasar anak zina, maka orang tuamu ikut tersakiti. Maka apa yang dikatakan Kanjeng Nabi tadi, bahwa mayit ini bisa merasa sakit pada saat dihina, mayit merasakan sakit persis seperti mayit ini merasakan sakit pada saat masih hidup. Maka ini yang jarang diketahui dan juga difahami oleh banyak orang, sehingga dianggapnya orang yang sudah mati, misalkan orang tua sudah mati, sudah tidak bisa melihat, sudah tidak bisa apa-apa, maka banyak akhirnya dari kalangan manusia ini tidak meneruskan apa yang diharapkan orang tuanya. Misalkan orang tuanya wasiat A tidak dijalankan karena anggapannya orang tua sudah mati kok. Misalkan orang tua pesen A, misalkan nggak usah dijalankan, orang tuanya sudah meninggal kok. Ini rata-rata tidak difahami, padahal sangat jelas orang tua di kuburan lebih peka daripada saat masih hidup. Makanya sudah saya contohkan tadi, kalau orang tua masih hidup, misalkan anaknya perilakunya tidak baik, itu tidak akan tahu kalau tidak ada yang ngelaporin. Tapi begitu sudah meninggal dunia, itu nggak usah dilaporin, langsung tahu orang tuanya. Kenapa? Karena seluruh amal dari keluarganya yang masih hidup itu semua dipertontonkan atau ditunjukkan oleh Allah kepada orang yang sudah meninggal dunia di kuburan. Maka artinya orang tua di kuburan ini lebih peka daripada semasa hidupnya. Lah inilah maka perlu kita fahami supaya kita juga hati-hati dalam berperilaku. Memang kita semuanya dalam pengawasan Allah, betul, semua dicatat oleh Allah, betul. Tapi jangan lupa kita juga diawasi oleh orang tua kita yang sudah meninggal dunia, oleh keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Apakah kita tidak malu kalau perilaku kita tidak benar? Apakah kita tidak malu kalau seandainya kita tidak meneruskan apa yang diomongin orang tua? Apakah kita tidak malu kalau seandainya kita melanggar apa yang diperintahkan orang tua pada saat masih hidup? Semuanya itu ditampakkan oleh Allah kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Justru orang yang meninggal dunia lebih peka daripada orang yang masih hidup.
Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kama kaya perkara jaa kang teka apa mah fi hikayati Sabitin Al-Bannani ing dalem kisahe Imam Sabit Al-Bannani rahmatullahi taala alaihi. Innahu temen satuhune Sabit Al-Bannani iku kana ana sapa Sabit Al-Bannani ana iku yazuru ziarah sapa Sabit Al-Bannani al-maqabira ing pira-pira kuburan kula lailatil jumati ing dalam saben-saben wengi Jumat utawa malam Jumat. Nah, seperti kisah yang dialami oleh Imam Sabit Al-Bannani rahmatullahi taala alaih. Jadi Imam Sabit Al-Bannani ini biasa ziarah ke kuburan-kuburan setiap malam Jumat. Jadi memang jadi kebiasaan Imam Sabit Al-Bannani ini ziarah setiap malam Jumat. Imam Sabit Al-Bannani ini adalah seorang tabi'in yang terkemuka, maka tabi'in yang terkenal, terkemuka. Dan juga Imam Sabit Al-Bannani ini sebagai perawi hadis yang sikoh. Yang ketiganya, Imam Sabit Al-Bannani ini terkenal sangat wirai. Yang keempatnya, Imam Sabit Al-Bannani ini terkenal sangat sering menangis karena takut kepada Allah. Makanya para sahabat-sahabat Imam Sabit Al-Bannani ini mengenal beliau ini bahasanya tukang nangis, saking seringnya nangis karena takut kepada Allah. Dan juga yang kelima, Imam Sabit ini termasuk murid dari Imam Anas bin Malik. Lah yang ke 6, Imam Sabit ini sangat terkenal doanya dikabulkan. Jadi termasuk orang soleh kalau doa itu dikabulkan oleh Allah. Lah Imam Sabit Al-Bannani ini wafat tahun 127 Hijriah. Makanya Imam Sabit Al-Bannani ini adalah orang yang soleh, ahli hadis, dan juga orang yang sangat wirai. Jadi orang yang betul-betul takwanya kepada Allah luar biasa. Lah hikayat ini adalah hikayat atau kisah yang dialami oleh Imam Sabit Al-Bannani. Jadi Imam Sabit Al-Bannani itu setiap malam Jumat punya istiqomah bahasanya. Itu setiap malam Jumat pasti ziarah ke makam-makam. Nah ini memang kebiasaan beliau. Dari suatu saat Imam Sabit ini ziarah ke suatu makam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono sapa Imam Sabit ana iku yunaji bebisik sapa Imam Sabit Rabbahu ing pangerane Imam Sabit ila subhi tumeka maring waktu subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lah sesuai kebiasaan setiap malam Jumat ini ziarah. Lah setelah ziarah Imam Sabit itu biasa yang namanya wirid, dzikir, terus berdoa kepada Allah ila subhi sampai waktu subuh. Wa kana lan ono iku fil munajati ing dalem munajat. Fatan asu tumuli ngantuk sapa Imam Sabit waro alan ngimpi sapa Imam Sabit fil manami ing dalam waktu turu. Lah pada saat berdoa kepada Allah, zikir kepada Allah, Imam Sabit ini ngerasa ngantuk lalu tertidur. Lah pada saat tidur itulah Imam Sabit bermimpi. Lah ini ya, kalau mimpinya orang soleh ya luar biasa, beda dengan mimpi kita ini. Maka profil Imam Sabit ini ya sangat terkenal takwanya, kesolehannya, wirainya, ya ahli hadis. Maka pada saat mengantuk itu Imam Sabit tertidur. Lah dalam tidurnya itu Imam Sabit bermimpi. Bermimpi apa? Anak ahlal kuburi, teman setuhune ahli kubur sing diziarahi di makom iku. Kuluhum sesuai sekabehane ahlal kubur. Iku kharaju padha metu sapa ahli kubur. Mingkuburihim saking kuburani ahli kubur bi ahsani siyabi kelawan nganggo luwe bagus-baguse dodot utawa klambi wa abyadil wujuhi lan luweh putih-putih wajah utawa bersih-bersih wajah. Faja'atu muli teka likuli wahidin kadhe saben-saben wong siji min gumsangi ahli kubur apa maidatun rampatan min alwanit ta'ami saking pira-pira wernani panganan. Lah pada saat mimpi itu Imam Sabit Al-Bannani
melihat seluruh ahli kubur yang pas diziarahi tadi kuburannya. Seluruh ahli kubur ini keluar dari kuburnya masing-masing dengan pakaian yang sangat bagus dan wajahnya sangat cerah bahagia. Faja'a likulli wahidin minhum ma'idatun min alwani ta'am. Setiap ahli kubur yang keluar tadi itu didatangkan atau mendapatkan makanan dari berbagai macam makanan. Jadi makanan itu bermacam-macam di depan mereka. Jadi mendapatkan makanan setiap satu orang. Jadi setiap masing-masing mendapatkan makanan dengan bermacam-macam bentuk makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanalan ono iku bainahum ing dalam antarane ahli kubur mau sapa syabun wong umure enom, sapa syabun wong kang umure enom, musfarrul wajhi kang pucet wajahe, muhbaru sya'ri kang bledukan rambuté, mahzunul qalbi kang susah atine, khalaqus siyabi kang amoh dodote, mangkusur roksi kang dingklukake sirahe, madmuul aini kang metuh luwe matane, walam yaktilan ora teka lahu kadue syab mau apa maidatun rampatan utawa panganan. Lah di antara ahli kubur yang pakaiannya bagus, wajahnya cerah, yang mendapatkan masing-masing makanan, di antara mereka ahli kubur tadi ada seorang pemuda. Jadi ada seorang pemuda atau mayit yang umurnya muda lah yang keluar dari kuburan itu. Jadi ada seorang pemuda, yang pemuda itu wajahnya pucat, nggak ada tampak bersih, nggak ada. Rambutnya juga itu banyak debunya, nggak kerawat. Kalau yang lainnya kan klemis semua. Mahzunul qalbi, hatinya juga susah. Bajunya juga rusak, banyak sobekannya. Nggak kayak yang lain tadi ahli kubur, pakaiannya bagus-bagus semua. Mangkusur roksi madmuul aini, di samping itu dia wajahnya tertunduk lesu dan juga sambil meneteskan air mata. Walam ya'ti lahu ma'idatun, dan dia juga tidak mendapatkan makanan seperti umumnya ahli kubur tadi yang masing-masing dapat makanan dari berbagai macam makanan. Pemuda ini enggak dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahlul kuburi utai ahli kubur iku raja'u bali sapa ahli kubur ila kuburihim maring pira-pira kuburane ahli kubur, farihina hali pira-pira wong kang bungah kabeh, masrurina tur kang padha seneng kabeh. Lah ahli kubur tadi setelah makan makanan yang disediakan tadi, maka mereka kembali kepada kuburannya masing-masing. Farihina masrurina, mereka ahli kubur ini tampak wajahnya itu semangat senang, terus merasa bahagia kembali kepada kubur masing-masing tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa raja'alan bali sapa hadza syabu iki wong lanang mau aisan hale kang putus asa, kasiban tur kang susah, mahmuman tur kang prihatin. Beda dengan pemuda tadi yang wajahnya lesu, mengeluarkan air mata, pakaiannya juga sudah rusak. Beda dengan pemuda yang tadi itu. Pemuda ini kembali ke alam kuburnya ini atau ke kuburannya sedih, putus asa, ya bahasanya mukanya ini yang enggak ceria. Fasa'alahu mongko nuli takon ing hadzal syab sapa sabitun Imam Sabit an halihi saking tingkai hadzal syab. Maka Imam Sabit melihat pemuda tadi yang wajahnya kembali ke kubur nggak ceria, justru malah susah. Lalu Imam Sabit bertanya kepada pemuda tadi tentang keadaannya kok seperti itu, nggak kayak ahli kubur yang lain, kenapa? Wakola lantakon sopo Imam Sabit ya fatahi wong anom, man utawi sopo iku antasiro baina haula yang dalam antarane ahli kubur, wahum utai ahli kubur iku wajadu podo nemu sopo ahli kubur al maidata ing panganan, warojaulan podo mbali sopo ahli kubur masururina khalikang podo bunga-bunga kabeh, walam yaktilan ora teko laka maring siro opo maidatun panganan, warojata lan bali sopo siro aisan khali wong kang putus asa minal maidati saking rampatan, wa anta utai siro iku mahmumun
bangun kang susah, mahzunun tur kang prihatin. Ditanya oleh Imam Sabit pemuda tadi, ya fatawai pemuda, man anta baina haula'i, kamu ini siapa di antara ahli kubur yang tadi itu loh, yang bahagia pakaiannya bagus-bagus, dapat makanan, kamu di antara mereka itu siapa? Mereka itu kan mendapatkan makanan terus kembali ke alam kuburnya, ke kuburannya masing-masing dengan rasa bunga, sedangkan engkau tidak dapat makanan, kamu kembali putus asa, kamu susah, wajahmu bahasanya tidak bagus, bahasa orang lesu lemes, kamu siapa di antara orang-orang itu? Faqala tumulin jawab sapa hadzal syab, ya imamal musliminah, ya imame pira-pira wong Islam, ini teman sedune ingsun iku gharibun wong kang ngumbara, wong kang ngumbara bainahum ing dalam antarane ahli kubur, laisa ora ana iku li kadhe ingsun sapa zakiron wong kang eling bil ihsani kelawan ngirim kebagusan wa doa lan doa. Saya ini adalah pengembara di sini, jadi bukan asli penduduk sini, wahai Imam Sabit atau wahai pemimpin orang-orang Muslim. Saya di sini bukan penduduk asli, jadi kami di sini itu adalah orang asing, bukan orang sini asli. Maka saya tidak punya yang namanya orang yang ingat kepada saya untuk ngirim amal kebaikan, untuk ngirim doa, saya nggak punya. Beda dengan ahli kubur itu, walahum lan iku tetep kadue ahli kubur auladun utawi pira-pira anak, wa akriba ulan pira-pira kerabat, wa asyairulan pira-pira ruangan atau keluarga. Beda kalau ahli kubur itu ya punya anak, punya kerabat, punya keluarga. Kulluhum utai sekabehane aulad akriba mau iku yadhkurunahum padha nutur utawa padha eling sapa aulad akriba ing ahli kubur biduai kelawan ngirim doa walisanilan gawe bagus wasodaqati lan sedekah fi kulli lailatil jumati dalam saben-saben malam Jumat. Ya silu temeka minhum sangi ahli kubur apa al khairatu pira-pira kebagusan wasawabu sedekati lan ganjaran piro-piro sodako ilahi maring ahli kubur. Beda kalau ahli kubur itu mereka punya anak, punya kerabat, punya keluarga yang ingat kepada mereka untuk mendoakan mereka, untuk yang namanya berbuat baik untuk mereka, dan juga sodako atas nama mereka. Beda, mereka punya itu. Maka begitu mereka dikirimi doa, perbuatan baik, sodako, maka itu sampai kepada mereka. Lah sedangkan saya nggak punya, katanya saya hidup sendiri di sini juga, saya bukan penduduk asli. Itu kata pemuda tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntulan ono sapa ingsun ana iku rajulan wong lanang hajan kang haji. Wa kanat lan ono iku likadu ingsun sapa walidatun wong tuwa wadon. Fa azamna tumulin jo sapa ingsun ilal haji maring haji. Falamma dakhalna maka ing dalam semangsane manjing sapa ingsun utawa mlebu sapa ingsun fi hadal misri ing dalam iki kutha jaro mongko lumaku alaya ing atas ingsun apa hukmullah taala, hukumi Allah taala, wa dafatni lan mendem ing ingsun sapa walidati wong tuwa wadon ingsun fi hadzal maqabiri ing dalam iki kuburan. Saya ini seorang pemuda yang berangkat haji. Jadi saya punya ibu, kata pemuda tadi, saya punya ibu. Lah kami berdua ini berangkat haji mau ke Mekah bersama ibu saya. Lah pada saat saya memasuki kota ini, maka hukum Allah alias takdir Allah itu berlaku kepada saya, yaitu saya wafat di kota ini. Lalu orang tua ibu saya, orang tua perempuan saya, ibu saya, kata pemuda tadi, menguburkan saya di tempat ini, ya di kuburan ini yang kau ziarahi ini. Jadi ibu saya menguburkan saya di sini. Wazawajat lan ngrabeake sapa walidati nafsa ing awake walidati min rajulin saking wong lanang. Wa nasihatni lan lali sapa walidati ing ingsun, walam tudzakirni lan ora tau eling sapa walidati ingsun biduai kelawan kirim doa, wasodaqati lan sedekah. Sedangkan ibu saya setelah menguburkan saya di kuburan ini, ibu saya menikah lagi dengan orang sini. Lah setelah menikah ibu saya lupa dengan saya, nggak pernah ingat kepada saya,
nggak pernah ngirim doa, nggak pernah ngirim sedekah kepada saya. Lupa ibu saya setelah menikah katanya. Bismillahirrahmanirrahim, masih meneruskan wa ini lan temen satu ingsun iku ayisun wong kang putus asa mahmumun tur kang wong kang susah fi kulli waktin ing dalam saben-saben waktu wahinin lan mongso, maka setiap hari setiap saat saya ini susah, tidak ada yang kirim doa, tidak ada yang kirim sedekah, maka setiap saat setiap hari saya susah. Bismillahirrahmanirrahim, ya keadaan saya seperti ini, seperti yang kamu lihat. Yang lain dapat makanan, dapat pakaian bagus-bagus, wajahnya cerah karena mereka dikirimi oleh keluarganya, ya sedekah, ya amal perbuatan baik dan juga doa. Sedangkan saya ya keadaan seperti ini, nggak ada yang ingat sama saya. Kata pemuda tadi, faqalatu muli takon sapa Sabitun Imam Sabit, ya fata he wong anom, akhbirni aweyo kabar sira ing ingsun an maudhi walidati ka saking panggonane utawa tempate wong tua wadonmu utawa ibumu. Fa akhbaruha mongko sebabe aweh kabar sapa ingsun ing walidati ka angka saking keadaan sira wa an halikalan saking tingkah sira. Wahai pemuda, kata Imam Sabit Al-Banani, tolong kasih kabar ke saya di mana tinggalnya orang tuamu atau ibumu, di mana tinggalnya sekarang yang sudah nikah tadi, tinggalnya sekarang di mana. Saya akan memberikan kabar tentang bagaimana keadaanmu kepada ibumu. Sok kasih kabar, nanti saya akan sampaikan kepada ibumu keadaanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Faqalatu mulin jawab sopo hadza syab, ya imam al muslimina, he imami pira-pira wong Islam, ya utai walidati iku fi mikhlati kadza ing dalam kampung kene, wa fi dari kadza ing dalam omah kene. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu pemuda itu ngasih tahu alamat lengkap ibunya. Di desa ini, rumahnya di tempat ini, dikasih tunjuk, bahasanya RT RW-nya dikasih tahu lah. Fa akhbaruha tumuli awe khabar sapa sira wahai Imam Sabit ing walidati. Fa illam tusaddiqa mongko lamun ora percaya utawa benerake utawa percaya sapa walidati ing sira, fakul mongko ngucapno sira to nerangno sira lah maring walidati, inna fi jaibika temen setuhune iku tetep ing dalem lengan klambine sira mi'ata miskolin ana 100 miskol min fidotin saking perak utawa selaka, mirasun kang dadi warisan min abi saking bapake hadzal syab, wa huwa utawi iku hakkuhu haqqi hadzal syab, tusaddiqka mongko bakal percaya atau benerake sapa walidati ing sira biadal alamati kelawan iki tondo. Pokoknya rumahnya sini, desanya ini, dikasih tahulah sama pemuda tadi tentang tempat tinggal ibunya. Nanti kalau sudah ketemu ibu, kasih kabar tentang bagaimana keadaan saya di kuburan sekarang. Kalau seandainya ibuku nggak percaya, maka nanti sampaikan supaya ibu saya percaya bahwa di baju yang ibu punya itu ada 100 miskol dari dari perak, jadi uang lah. Jadi 100 miskol dari perak itu sebagai warisan dari bapak saya. Nah itu dari bapak saya itu, dan itu adalah hak saya. Kalau nanti engkau wahai imam atau Imam Sabit Al-Banani, seandainya engkau sudah ngomong seperti itu, pasti ibu saya akan membenarkanmu, pasti akan percaya, katanya. Sok wae gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma atamaka ing dalam semangsane teko. Bismillahirrahmanirrahim sapa Imam Sabit wa talabah lan goleki sapa Imam Sabit walidatahu ing wong tua wadone utawa ibuke hadzal syab, fawajahataha tumuli nemu sapa utawa nemokake sapa Imam Sabit ing walidatahu mau, fa akhbaruha tumuli nuli awe kabar sapa Imam Sabit ing walidah an waladiya saking keadaane anake walidah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil masakil lan saking pira-pira miskol allati ya masakil fi jaibiha ing dalam kelambine walidat, fahusiatu muli semaput sopo alal mar'ati wong wadon. Lah setelah Imam Sabit dikasih alamat lengkap oleh pemuda tadi,
Maka Imam Sabit begitu bangun dari tidurnya tadi, setelah bangun tidur dari mimpinya tadi, Imam Sabit mencarilah alamat ibunya pemuda tadi yang sesuai diarahkan oleh pemuda. Nah itu akhirnya ketemulah, setelah dicari ketemu dengan ibunya pemuda tadi. Maka Imam Sabit memberikan kabar tentang keadaan anaknya yang sudah meninggal, bahwa anaknya seperti ini, seperti ini, seperti ini, diceritakan semua. Bahkan diceritakan bahwa di baju ibunya itu ada warisan anaknya. Maka percayalah otomatis, karena tidak ada yang tahu tentang masalah duit yang disebutkan pemuda tadi kecuali anaknya. Nah itu, karena dikasih keterangan seperti itu, ya percaya. Begitu percaya mendengar itu semua, faghusyiya alal mar'ah, ibunya pemuda yang sudah meninggal tadi pingsan. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma afaqat, mongko ing dalam semangsane waras utawa siuman sapa walidat mau, salamat mongko masrake sapa walidat mi'ata misqalin ing 100 misqal ilayah disabitin maring tangane Imam Sabit Al-Banani. Begitu sudah siuman dari pingsannya, maka perempuan tadi atau ibunda dari pemuda yang meninggal dunia tadi ini menyerahkan 100 miskol ke Imam Sabit Al-Banani. Waqalat lan ngucap sapa walidat mau, wakal tuka makilaki sapa ingsun ing sira wahi Imam ang tata sedekah ing yen to gawe sedekah sira biadhi darahimi kelawan iki pira-pira dirham li ajli ibni krana arai anak ingsun al-gharibi kang ngumbara. Maka dipasrahkanlah duit 100 miskol tadi untuk disedekahkan atas nama anaknya. Dipasrahkan kepada Imam Sabit duitnya. Imam Sabit suruh mensedekahkan semua duit 100 miskol tadi untuk nama anaknya yang sudah meninggal dunia tadi. Fa akhadatu muli ngalap bismillahirrahmanirrahim mi'ata miskol sapa Sabitun Imam Sabit wa tasaddaqa lan gawe sedekah to nyodakoake sapa Imam Sabit Al-Banani li ajlihi krana arae hadzasyab. Lalu duit yang sudah diserahkan tadi 100 miskol langsung disedekahkan semua atas nama mayit pemuda tadi. Sedekahkan semua. Jadi bahasa kita sodakoh atas nama mayit. Nah itu disodakohkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma kanat mongko ing dalam semangsane tinemu apa Lailatul Jum'ati malam Jumat wa dhahabalan budalan sapa Sabitun Al-Banani Imam Sabit Al-Banani li ziyaratil ikhwani krana are ziarah pira-pira dulur. Fanai satu muli ngantuk sapa Imam Sabit, faraatu muli ngimpi sapa Imam Sabit, kamaroa kaya oleh ngimpi sapa Imam Sabit fil awali ing dalam mimpi kang awal. Lalu pada saat malam Jumat setelah mencari dan ketemu ibunda pemuda tadi dan sudah sedekah atas nama pemuda tadi, Imam Sabit biasa malam Jumat ziarah lagi. Dan setelah ziarah maka berdoa kepada Allah, dan di situ Imam Sabit ngerasa ngantuk. Maka mimpilah Imam Sabit Al-Banani seperti mimpi yang awal tadi. Persis mimpinya, wasabu utai wong anom iku bi aksani siabi kelawan nganggo luweh api-api dodot wa basyasatil wajhi lan ajar-ajari wajah wa masruril qalbi lan bunga-bungai ati. Pada saat mimpi lagi malam Jumat itu, Imam Sabit Al-Banani melihat pemuda tadi pakaiannya sudah bagus, wajahnya sudah cerah, hatinya juga gembira, bahasanya senyum-senyum lah, nggak cemberut lagi kayak awal tadi. Faqalatu muli ngendika sapa syab utawa hadza syab, ya imamal muslimin, wahai imame pira-pira wong Islam, rahimakah mugi-mugi melasi ing sira sapa Allah Gusti Allah, kama rahimtani kaya oleh melasi sapa sira ing ingsun. Maka pemuda tadi langsung ngomong kepada Imam Sabit Al-Banani, ya imamal muslimin, wahai imame wong Islam, imamnya pemimpinnya orang-orang Islam, semoga Allah merahmati engkau seperti engkau kasihan kepadaku. Semoga engkau merahmati engkau seperti engkau merahmati aku atau kasihan kepadaku, kata pemuda tadi mendoakan Imam Sabit.
Bismillahirrahmanirrahim. Fabanan nuli pertelo opo annahuma teman satune walidani iku yu'dhiyani ya bisa den larakake sapa walidani fil kuburi ing dalem pira-pira kubur ing dal isaati ing dalem nalikane den alaake wa yafrohani lan bisa bungah sapa walidani ing dal ihsani ing dalem nalikane den bagusake. Maka jelas bahwa kedua orang tua yang sudah meninggal dunia itu dapat tersakiti di alam kuburnya ketika anaknya mengerjakan perbuatan yang buruk, keluarganya yang masih hidup mengerjakan perbuatan yang buruk, perilakunya buruk, akhlaknya buruk. Dan juga mereka berdua, artinya orang tua yang sudah meninggal di kuburan, akan merasa bergembira ketika anaknya atau keluarganya yang masih hidup ini mengerjakan amal kebaikan. Makanya sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi tadi yang sudah disebutkan dalam hadis, bahwa mayit di kuburan ini bisa merasakan sakit seperti mayit seperti mayit itu merasakan sakit pada saat masa hidupnya. Jadi mayit merasa sakit. Maka disinilah berhati-hati kalau misalkan orang tua kita sudah meninggal, semua perilaku kita dipertontonkan oleh mereka. Orang tua melihat semuanya, maka harus hati-hati. Apa yang diinginkan orang tua, kalau itu baik turuti, kalau itu misalkan memang wasiat laksanakan. Jangan sampai tidak mengikuti arahan orang tua yang baik, karena orang tua akan kecewa, karena orang tua akan merasa tersakiti kalau seandainya perilaku-perilaku kita ini tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis utai hadis